Shalom saudara semua, kita kembali di dalam ibadah mingguan kita yang pasti juga ada tuntunan Tuhan. Nah, saudara sebagai pembukaan, seringkali hari-hari ini kita begitu terpaku dengan keadaan yang buruk di sekeliling kita dan ketidakberdayaan kita. Sehingga seperti kita nggak bisa keluar dari keadaan ini ataupun keadaan kita seperti mandek, hidup kayak begini-begini aja. Apakah Anda mengalami saat ini? Kalau Anda mengalami, atau mungkin saya percaya suatu saat kita akan mengalami keadaan tidak berdaya ini, melihat tantangan yang begitu luar biasa, ketakutan, akan kegagalan, nggak bisa melakukan ini dan itu. Saudara, kita harus perhatikan tuntunan Tuhan buat kita ini. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan doa. Bapak, terima kasih bahwa hari ini adalah tuntunan yang datang dari Tuhan untuk membawa kami keluar dari padang gurun penderitaan, padang gurun kehidupan yang tidak pernah ada ujungnya sepertinya. Tetapi Tuhan berketetapan membawa kami masuk tanah perjanjian. Sebab itu Tuhan, kami buka hati. Roh Kudus, biar Tuhan yang memimpin kehidupan kami lewat tuntunan yang ada di dalam kami dan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bukakan, singkapkan, dan buat kami siapkan hati kami supaya firman Tuhan ditabur di hati kami dan gak akan kembali sia-sia. Di dalam nama Yesus kami siap. Mari yang siap katakan, amin. Saudara-saudari, tuntunan Tuhan minggu ini adalah bagi kita yang mengalami keadaan di mana kita merasa tidak berdaya untuk menghadapi masa depan ataupun juga keadaan-keadaan yang kita hadapin. Keadaan di mana bagi sebagian orang dan mungkin banyak orang hari-hari ini begitu menjadi sukar oleh keadaan di sekitar kita, yaitu kehidupan yang makin sulit, sehingga kita merasa nggak berdaya dan nggak memiliki sesuatu. Keadaan di mana bagi banyak orang mereka sepertinya tidak ada suatu perubahan dalam hidup mereka menuju kebaikan. Dan inilah yang Tuhan mau berikan kepada kita tuntunan minggu ini. Sebab itu mari kita akan sungguh-sungguh perhatikan tuntunan ini. Kita akan ambil dari kitab Keluaran, yaitu cerita ketika Musa dipanggil untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir. Amen. Dan itu kita ambil dari Keluaran 3 ayat 9 sampai 11, saudara. Awalnya, ya. Jadi saya akan perlihatkan di firman Tuhan di sini, perlihatkan bagaimana Musa ketika diutus oleh Tuhan untuk kembali ke Israel karena saat itu dia lari dari Mesir dan ada di padang gurun di Median. Lalu Tuhan selama 40 tahun dia ada di situ dalam pelarian. Tuhan utus dia balik ke Mesir untuk membawa umat Israel keluar. Dan inilah keberatan-keberatan Musa. Keberatan pertama yang Musa katakan adalah lewat Keluaran 3 ayat 9 sampai 11, saudari, yang dia katakan, siapa aku ini? Ayatnya Anda bisa lihat di sini, Tuhan berbicara kepada Musa, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tapi Musa berkata kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini adalah keberatan ataupun juga suatu argumen dari Musa ketika Tuhan menyuruh dia menghadapi keadaan yang menurut dia tidak mungkin dia bisa hadapin. Dia katakan, siapa aku ini? Kemudian keluhan Musa yang kedua dari Keluaran 3 ayat 13b, saudara. Ketika Tuhan kemudian menjawab, dan dia kembali mengeluh. Dia bikin argumen lagi. Lalu Tuhan bagaimana? Saya bicara dengan kata-kata yang bebas nih. Tuhan bagaimana ketika mereka bertanya, bagaimana tentang namanya? Karena Tuhan bilang, pergi kepada orang Israel, bilang aku yang mengutus engkau untuk keluar dari Mesir. Nah, Musa kemudian mengeluh, ya, berargumentasi, bagaimana tentang namanya? Dengan kata lain, dia berkata, Tuhan, siapa engkau? Kalau mereka tanya, siapa yang mengutus aku Tuhan? Tuhan yang mana? Kira-kira kayak begitu, saudara-saudari, ya. Nah, inilah yang dikeluhkan ataupun diargumentasikan. Dan ini terjadi pada manusia. Kadang-kadang dia ketika menghadapi sesuatu, aduh, emang siapa? Dan ketika mereka melihat keadaan-keadaan seperti nggak berubah, udah begitu lama, bertahun-tahun, mereka mulai, aduh, Tuhan, benar nggak yang Engkau ada? Dengan kata lain, mereka nggak kenal Tuhan. Amin, saudara. Dan inilah yang terjadi.
Pertama adalah, siapa aku ini? Siapa engkau Tuhan? Lalu yang ketiga, saudara, dari Keluaran 4 ayat 1, Musa menyahut ketika Tuhan jawab lagi. Saudara, nanti kita akan melihat jawaban-jawaban Tuhan. Kita akan melihat dulu sisi daripada Musa yang mewakili keadaan-keadaan kita. Lalu Musa menjawab, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Yang ketiga, Musa mulai berargumentasi dengan perkataan, bagaimana jika, saudara. Saudara, inilah 3 keadaan yang menjadi masalah Musa dan sering menjadi dan banyak sekali terjadi kepada kita. Pertama, kita selalu berfokus pada kelemahan diri. Yang kedua, kita nggak mengenal Tuhan walaupun kita tahu. Musa tahu loh tentang Tuhan. Dia panggil Tuhan. Dan ketiga, ketika dia berbicara bagaimana jika mereka itu orang Israel, ataupun apapun juga keadaan. Dengan kata lain, Musa takut ditolak oleh orang Israel. Kalau kita mungkin, bagaimana jika saya gagal Tuhan? Bagaimana Tuhan kalau ini masalahnya jadi terlalu berat buat saya? Bagaimana ini kalau saya nggak bisa hadapin sana sini? Kita takut akan proses, kita takut akan kegagalan, kita takut akan penolakan. Bahkan sebelum kita memulai. Amin. Nah, kita akan melihat jawaban Tuhan atas ketiga masalah ini. Dan jawaban ini adalah tuntunan buat kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Perhatikan sungguh-sungguh selesai. Amin. Tuhan akan menjawab pertama tentang fokus kelemahan diri dalam Keluaran 3 ayat 12. Tuhan berkata, lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, jawaban Tuhan ketika kita mulai melihat kepada kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, masa lalu kita, kegagalan kita. Musa lari dari Mesir karena dia telah membunuh seorang prajurit Mesir. Dia adalah pelarian. Dia punya masa lalu melakukan kesalahan. Apapun juga masa lalu Anda dan saya, apapun juga kemampuan kita. Jadi fokus pada kelemahan diri juga bicara tentang pada masa lampau, kegagalan kita. Mungkin kita pernah gagal dalam usaha, mungkin kita pernah gagal dalam pernikahan, mungkin kita pernah gagal dalam banyak hal. Inilah yang saya katakan, kita fokus pada kelemahan diri. Apapun juga. Jawaban Tuhan adalah, aku menyertai engkau. Sehingga pertanyaan, siapakah aku ini? Tuhan memberikan jawaban. Engkau adalah yang disertai Tuhan. Bukankah begitu? Ketika Anda berkata tentang aku adalah yang disertai Tuhan, maka ini bicara tentang, bukan tentang saya, tetapi siapa yang menyertai saya. Bukankah begitu, saudara? Aku adalah tentang apa yang Tuhan mampu lakukan. Karena aku disertai Tuhan. Dan firman Tuhan jelas katakan, kalau Tuhan menyertai kita, kepada siapa kita harus takut? Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan menyertai kita, nggak ada yang perlu kita takut. Nggak ada yang terbatas. Amin, saudara-saudari. Lalu Tuhan menekankan di Keluaran 3 ayat 12 tadi kemudian. Oh, dia menyertai kita. Kemudian, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Siapakah aku ini? Tuhan jawab, kamu adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang akan beribadah. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara, kata beribadah di sini adalah melayani. Dan akar kata melayani ini adalah sesuatu yang terhubung, terikat, bersatu, saudara-saudara, dengan Tuhan, dengan siapa yang kita layani. Jadi, siapa aku ini? Engkau adalah pribadi ataupun orang yang terhubung bersatu dengan Tuhan. Karena kita, lagi saat ini kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita satu, Roh Kudus ada di dalam Dia. Saudara, jangan berfokus hanya kepada diri kita. Mulailah melihat bahwa aku adalah Kristus yang ada di dalam aku. Hidup yang kehidupan ini adalah hidup karena iman kepada anak Allah. Saudara-saudari. Amin.
Jadi Kristus yang ada di dalam kita. Kita adalah pribadi ataupun utusan Tuhan, di mana kita terhubung dengan Tuhan. Kemudian kita akan melihat lagi jawaban Tuhan akan pertanyaan yang kedua. Siapakah engkau Tuhan? Tidak mengenal Tuhan. Karena disinilah Musa baru bertemu dengan Tuhan. Muka dengan muka, artinya mendengar langsung, saudari. Dan Tuhan jawab apa? Ketika, siapakah engkau Tuhan? Siapakah? Nanti kalau aku tanya siapa, mereka bertanya siapa namanya. Karena nama menunjukkan pribadi, saudara. Tuhan jawab dalam Keluaran 3 ayat 14-15. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada Israel, akulah aku telah mengutus kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutkanku turun-temurun. Ini diulangi lagi di ayat 16, saudara-saudari. Apa yang diulangi? Tentang aku adalah aku, dan yang saya highlightin Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku adalah aku dalam bahasa Ibrani emang YHWH, saudara-saudari. Suatu nama yang menunjukkan suatu keilahian Tuhan dan karya Tuhan. Tetapi di dalam konteks pengertian, Tuhan menambahkan, aku adalah Tuhan, Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini bukan suatu kebetulan kalau disebut, saudara-saudari. Ini bukan suatu kebetulan. Amin ya? Ini adalah suatu hal jawaban Tuhan. Pertama dia katakan, aku adalah Allah Abraham. Apa yang kita ketahui dengan Abraham? Abraham adalah seorang pribadi dari keturunan orang kafir yang menyembah berhala, dipanggil keluar. Dia dari Ur Kasdim, daerah berhala, dipanggil keluar. Kenapa? Karena Tuhan pilih dia, saudari. Ketika Tuhan bicara, aku adalah Allah Abraham, itu bicara, aku adalah Tuhan yang memilih. Dan dengan konteks kita adalah Tuhan yang memilih kita. Saudara, ketika Tuhan memilih kita, seringkali orang pilih, oh ya saya dipilih untuk diselamatkan. Bukan hanya itu aja, saudara. Ketika Anda dipilih oleh Tuhan, maka sama seperti Abraham. Ketika dipilih, Tuhan kasih tujuan. Kamu harus pergi ke sana ya. Aku akan berikan kamu ini. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Ini namanya tujuan. Saudara, Anda membawa tujuan Tuhan ketika Anda dipilih oleh Tuhan. Amin. Dia adalah Allah yang memilih, Allah yang memberi tujuan kepada hidup kita. Lalu kedua dikatakan, aku adalah Allah Ishak. Saudara, Ishak di dalam kitab perjanjian lama, Anda lihat adalah selalu Ishak tidak menunjukkan melakukan sesuatu. Kecuali dia menabur, saudara, ya. Tetapi dia, bahkan istrinya pun dicariin. Dan Anda ingat bahwa dia pun ketika pada zamannya terjadi masa kekeringan, dia tidak menggali sumur sendiri, tetapi dia gali adalah sumur peninggalan Abraham. Karena Ishak adalah melambangkan gambaran seorang anak. Dan seorang anak selalu diwariskan sesuatu ataupun disediakan sesuatu. Ishak disediakan istrinya, Ishak disediakan warisan oleh Abraham, karena Abraham itu menjadi sangat kaya, kemudian diwariskan kepada Ishak. Bahkan sumur-sumur yang Ishak gali itu telah pernah digali, jadi diwariskan dari Abraham, saudara. Allah Ishak dengan kata lain adalah Tuhan mau kasih unjuk, aku adalah Allah, Tuhan yang menyediakan. Amin. Kemudian ketika Allah Yakub, saudara ingat Yakub, bagaimana dia menipu bapaknya Ishak, dia menipu saudaranya Esau. Tetapi kemudian akhirnya dia bertemu Tuhan, dalam perjalanan Tuhan mengubahkan dia. Dengan kata lain, Yakub mulai berubah karakternya, keinginannya, dan Anda ngelihat Yakub suatu ketika kehilangan anaknya yang dia kasih Yusuf setelah bertahun-tahun. Akhirnya kehidupannya dipulihkan, di masa tuanya pun dipulihkan. Yakub adalah gambaran pemulihan, saudara. Dari karakter yang gak benar dipulihkan jadi benar. Dari keadaan kehilangan, kehidupan yang bersedih hati karena dia anggap anaknya yang dia kasihi, Yusuf, gak ada, meninggal. Akhirnya dipulihkan di masa tuanya, sama dia masih ada dunia, saat dia masih ada dunia. Yakub adalah gambaran, akulah Tuhan yang memulihkan. Saudara, seringkali kita gak mengenal Tuhan. Tuhan mau dikenal di dalam 3 poin ini, saudara. Dia adalah Tuhan yang memilih kita. Dan ketika Anda dipilih, maka Anda diberi tujuan. Dia adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita, saudari.
Dialah Tuhan yang memulihkan keadaan kita. Apapun juga keadaan kita. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga ketika ditanya pertanyaan bagaimana jika. Dan ini akan menjadi, inilah yang poin daripada yang harus kita tekankan. Karena ini sering terjadi pada kita. Mungkin Anda mengenal Tuhan, tetapi Anda adalah masuk dalam kategori orang-orang yang bagaimana jika, ataupun takut akan gagal, takut akan penolakan, takut nggak jalan, nggak berhasil, takut akan prosesnya. Anda ingat waktu Musa berkata, bagaimana jika mereka nggak percaya kepadaku, mereka menolak. Saudara, ini luar biasa, saudara. Musa begitu takut kepada penolakan, Musa gitu takut akan masa lalunya, sehingga dia pikir, dulu aja aku ditolak, udah memberikan bukti, dia membunuh serdadu Israel, serdadu Mesir. Saudara, dia takut sekali. Saudara, dia mengatakan ini dalam suatu keadaan di mana dia mengalami hadirat Tuhan di semak-semak belukar yang terbakar, tetapi nggak ada panasnya, nggak terbakar. Berbicara langsung dengan Tuhan. Coba Anda bayangkan dalam keadaan kayak begitu. Tetapi dalam keadaan begitu kesadarannya masih tentang manusia. Saya nggak habis berpikir bagaimana Musa dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, namun bisa-bisanya dia teralih perhatiannya kepada manusia. Apakah mereka percaya? Apakah Tuhan nanti kalau mereka tolak bagaimana? Saudara, inilah Musa fokus pada manusia. Takut akan gagalan, takut akan proses, takut akan penolakan. Karena kita berfokus pada manusia, kita takut pada manusia, bukan pada Tuhan. Saudara, Tuhan gak jawab pertanyaan ini. Bagaimana jika mereka menolak? Tuhan, oh tenang aja, kalau mereka menolak, aku akan begini. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan tahu mereka akan tolak, saudara. Di dalam ayat selanjutnya, dalam pasal selanjutnya, Tuhan bilang, bangsa ini pemberontak. Kaum Israel itu pemberontak, keras kepala. Jadi mereka akan menolak Musa pasti. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan tidak perlu tunduk kepada reaksi penolakan mereka. Saudara, Anda nggak perlu tunduk pada kegagalan, penolakan, pada proses. Akan ada proses, akan ada kegagalan mungkin terjadi dalam hidup kita. Akan terjadi penolakan dalam hidup kita, tetapi nggak perlu tunduk akan itu. Dengan kata lain, Anda nggak perlu punya mentalitas takut. Jangan mau digerakkan oleh rasa takut. Jawaban Tuhan adalah, apa yang ada di tanganmu Musa? Ini dia. Musa bilang, tongkat. Seringkali kita berfokus pada tongkat. Karena habis itu, Musa pakai tongkat itu. Benar, saudara, benar. Ya. Jawaban, kita lihat di sini dulu. Jawaban Tuhan kepada bagaimana jika, Tuhan jawab, apa yang ada di tanganmu? Ayat 1, Musa bertanya, bagaimana jika? Tapi ayat 2 kemudian, apa yang ada di tanganmu? Itu jawaban Tuhan. Saudara, memang saat itu yang ada di tangan Musa adalah tongkat. Tetapi kemudian Anda melihat apa yang terjadi dengan tongkat itu. Kita pikir, wah ya tongkat. Itu dia pemberian dari Tuhan, tongkat ini. Saudara, tongkat adalah hanya alat untuk mengingatkan kita alat di tangan Tuhan. Bukan tongkatnya. Tongkat adalah untuk lambang mengingatkan bahwa kita adalah alat di tangan Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 3 dan 4, Tuhan suruh lemparkan tongkat itu ke tanah. Bukankah begitu, saudara? Maka ketika dilemparin ke tanah, tongkat itu jadi ular. Lalu apakah Musa? Ketawa. Tenang-tenang aja. Lari terbirit-birit, saudara. Karena ular adalah lambang serangan. Di padang gurun Anda tahu ular itu sangat berbahaya. Ularnya nggak usah besar, tetapi itu berbahaya. Berbisa sekali. Lari. Ular lambang serangan. Tapi firman Tuhan kata kepada Musa, ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkap ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Saudara,
Yang saya mau katakan bukan kita mau kopas, kenapa jadi ular, kenapa dipegang ekornya, ini dan itu, bukan. Saudara, ketika Anda ngelihat ular, lalu Tuhan suruh ulurkan tangan kita, ulurin tangan kita. That's faith, itu iman, saudara-saudara. Ketika kita melihat apa yang di tangan kita, apa yang ada pada kita, itu perlu iman. Kalau tadi bagaimana jika itu hanya ketakutan kita, lawan dari takut adalah iman. Tetapi apa yang ada di tanganmu kita harus gerakan dengan iman. Bagaimana jika digerakkan oleh rasa takut, tetapi apa yang ada di tangan kita harus digerakkan oleh iman, saudara-saudara. Saudara ingat, tongkat sesuatu yang datang dari Tuhan. Tetapi ketika dilemparkan ke tanah, artinya ketika di dalam aktivitas dunia, tanah itu bicara tentang dunia, aktivitas kita di dunia ini, berubah jadi ular. Kadang kita pikir ketika kita mulai melangkah dengan apa yang ada di tangan, lalu datanglah serangan, kita pikir itu serangan, datang kesulitan, datang kesukaran, datang kegagalan, datang penolakan, kita pikir ini serangan. Saudara, enggak. Hanya butuh iman untuk kita bertahan, kita percaya ini akan pasti terus berhasil. Aku akan masih melalui proses ini. Aku nggak akan gagal. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali akan bangkit lagi. Dan itu perlu iman, saudara. Jangan melihat setiap tantangan, setiap kegagalan, kejatuhan sementara ini adalah serangan. Itu adalah sebagian daripada keadaan kita di dunia. Amin. Tetapi ketika Tuhan suruh lemparkan ke tanah dan jadi ular, butuh iman untuk Musa mau menggerakkan tangannya. Dia bisa aja berkata, Tuhan gak mau, itu ular berbahaya. Tapi enggak. Musa mulai mengulurkan. Musa mulai action. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Ketika Anda fokus pada manusia, Anda digerakkan oleh ketakutan, Anda gak akan berbuat apa-apa. Anda akan tetap ada di padang gurun. Musa akan tetap ada di Midian. Tetapi ketika dia mulai action, disitulah membawa dia kembali kepada Mesir. Melepaskan bangsa Israel. Akhirnya membawa Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Coba bayangkan ketika Musa gak mau melakukan, maka dia akan tetap ada di Midian. Dan tidak akan terjadi apa-apa dalam hidupannya, saudara. Saudara, kita nggak perlu terlalu cari yang besar-besar. Alkitab penuh contoh bagaimana Daud dengan 5 batu kecil dan katepel saja yang ada di tangannya saat itu, tapi mengalahkan Goliat. Bagaimana janda di Sarfat hanya segenggam tempuk dengan sedikit minyak aja, itu yang hanya dia punyai di tangannya. Tetapi dipakai Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan di masa susahnya. Bagaimana makan siang anak kecil hanya 5 roti 2 ikan tapi mencukupi 5.000 orang bahkan lebih, saudara. Dimulai dengan apa yang ada di tangan, tapi dimulai dilakukan dengan tindakan iman. Percaya Tuhan sanggup. Terjadilah mujizat kuasa-kuasa, saudara. Apa yang ada di tangan kita, saudara, itu akan mengusir ketakutan. Ketika kita bergerak dengan apa yang di tangan kita, itu akan nullify, meng-counter rasa takut. Bagaimana jika apa yang ada di tangan kita dalam iman bersama Tuhan mengusir rasa takut kita dan akan membawa kita kepada tanah perjanjian. Karena itulah yang membawa umat Israel masuk tanah perjanjian, saudara. Amin. Jadi saudara, Anda ngelihat sendiri, pertanyaan sebelumnya dimulai diawali, siapa aku ini Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Siapa Tuhan? Bagaimana jika bicara tentang fokus pada kelemahan diri, tidak mengenal Tuhan dan takut akan proses penolakan? Ini semua bersumber pada manusia dan keadaan. Tetapi jawaban Tuhan, saudara, kepada Anda dan saya, siapa aku ini? Aku adalah alat pernyataan kuasa Tuhan. Aku terhubung dengan Tuhan. Lalu ketika siapa Tuhan? Tuhan adalah Allah yang memilih kita. Artinya Tuhan memberikan tujuan. Tuhan adalah pemberi tujuan. Tuhan adalah penyedia bagi kita. Tuhan adalah pemulih. Kenali 3 area dari Tuhan yang Tuhan mau dikenal. Dia
memberikan tujuan karena dia Bapa. Dia menyediakan karena dia Bapa. Dia memulihkan karena dia Bapa. Yesus mati buat kita supaya kita punya tujuan hidup dalam hidup kita. Yesus mati buat kita supaya dia bayar semua yang kita butuhkan, dia menyediakan. Yesus mati buat kita supaya kita dipulihkan kembali, hubungan kita dengan Bapa di surga, jadi status kita sebagai anak. Roh Kudus di dalam kita akan mengingatkan kita pada firman dan tujuan sesungguhnya dari kehidupan kita, bukan pada tujuan dunia. Sehingga dia akan ingatkan Anda ketika kita terlalu duniawi. Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa akan apa yang Yesus telah lakukan dan apa yang kerinduan Bapa, yaitu menyediakan bagi anak-anaknya berlimpah-limpah. Roh Kudus akan memiliki kuasa terus untuk menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, orang-orang kudus yang telah dibenarkan, memiliki otoritas dan kuasa ilahi. Dia memulihkan identitas kita. Apa yang ada di tangan kita, saudara-saudari, ketakutan-ketakutan kita akan gagal, tolak, nggak ada artinya apa yang kita, adalah untuk membawa kita kepada iman, mengaktifkan iman kita daripada ketakutan kita. Jangan aktifkan ketakutan, aktifkan iman. Pilihlah iman dan bukan ketakutan. Faith over fear. Dan ketika Anda melakukan ini, mendengar dari Tuhan, melihat dari firman, maka itu bersumber pada Tuhan dan bukan manusia. Amin, saudara. Maka Anda akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup Anda. Anda dapatkan semua ini? Renungkan lagi. Maka kita akan melihat, hidup ini bukan tentang kita. Hidup ini adalah tentang Tuhan yang memberi tujuan pada kita, yang menyediakan sumbernya, yang mengaktifkan iman kita. Sehingga akhirnya sama seperti Daud mengatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Kita nggak lari walaupun sepertinya lawan di sekeliling kita tidak mungkin kita bisa hadapin. Tapi Daud berkatakan, tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku berseru, bermazmur bagimu, bersorak bagi kemuliaan. Amin. Yuk kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman. Lewat tuntunan firman-Mu Tuhan, kami tahu bahwa sekecil apapun juga, setidak berarti apapun juga kelihatannya apa yang ada pada kami. Tetapi Tuhan, ketika kami bergerak dengan iman, membawa tujuan Tuhan, maka semuanya akan menunjukkan kebesaran Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan tujuan buat hidup kami, sehingga kami menjadi berarti, berharga, mulia. Alat di tangan-Mu yang luar biasa Tuhan, karena kami satu dengan Engkau. Dan kami juga akan melihat lewat apa yang Tuhan telah sediakan di tangan kami. Kami akan melihat penyediaan Tuhan. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga bukannya ketakutan yang menggerakkan kami, tetapi iman yang menggerakkan kami. Dan biar umat Tuhan yang mendengar kebenaran ini, mereka digerakkan oleh kuasa-Mu, Roh Kudus, sehingga mereka mulai bangkit dan tidak lagi melihat hidup ini adalah kegelapan, awan kelabu, tapi hidup ini adalah pernyataan kuasa Tuhan. Sebab kami dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus mengenai perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup kami. Kami bukan tentang kemampuan kami tentang adalah siapa Tuhan yang ada di dalam kami. Sadarkan terus, Roh Kudus, ingatkan terus. Kami siap. Dan biarlah berkat-berkat yang datang dari Bapa boleh turun atas umat-Mu, karena kami membutuhkan hari-hari ini. Lalu biarlah berkat kebenaran firman Tuhan yang adalah kuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang terima katakan amin. Tuhan berkati kita semua.